Oke, dan kita sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Pertama saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin ya karena masih bulan Syawal. Jika ada salah kata ya, salah perbuatan selama saya mengajar ya, tolong dimaafkan. Hari ini kemarin saya masuk ya minggu lalu ya, saya agak lupa ya. Enggak, Pak. Oh enggak ya, Kemarin oke, lebaran, nggak terus masuk ya. udah nggak masuk, Pak. Kenapa? Mohon maaf. Hmm, Minggu lalu kan minggu lebaran emang libur, terus minggu Ah, sebelumnya nggak masuk dua oh iya ya, pertemuan. iya karena tapi minggu Lebarannya emang libur ya harusnya kan. Oke, jadi eh, untuk UTS sudah ini ya tanggal 29 ya. Iya, Pak. Oke, cuman jadwalnya belum keluar ya. Belum Iya, ada ya Pak. Belum. jadwal. Oke. Jadi gini, jadi mungkin saya disclaimer dulu ya. Jadi kita kan memang ada tim ya, ada tim dosen ya nutraceutical. Untuk nutraceutical itu di Ampu kalau nggak salah Bu Vidya ya, Bu Vidya dan saya ya. Oke, jadi ada memang materi yang sama, ada yang materi sedikit berbeda ya. Oke, terus kemudian memang kalau untuk soal itu nanti penggabungan ya, penggabungan soal saya dan soal Bu Vidya ya, tapi kurang lebih mungkin yang sedikit berbedanya kalau dihitung persentase mungkin sekitar 30% lah ya setelah penggabungan ya. Tapi jadi intinya gini, intinya eh, akan saya eh, karena memang belum final untuk soalnya. Jadi kita masih ada satu pertemuan lagi ya. Kita masih ada satu pertemuan lagi minggu depan ya nanti akan saya lihat dulu soal-soal dari Bu Vidya ya. Nanti akan saya buat kisi-kisinya lah ya kisi-kisinya dan ada beberapa materi yang mungkin saya kasih ke kalian ya materi dari Bu Vidya ya. Terus kemudian untuk hari ini ya karena saya lihat juga ada materi-materi yang sebaiknya saya sampaikan ya eh, mungkin cuman memang secara apa ya judulnya berbeda tapi secara konsepnya sih sama ya khususnya di uji produk nutrastikal ya kemarin sudah kita bahas ya cuman memang lebih ke arah ininya secara bentar, teknik analisisnya ya seperti itu pengujiannya juga ya. Dan kalau yang saya sampaikan di sini lebih sifatnya mungkin komprehensif saja ya, pengetahuan umumnya. Terus eh, ada materi fitokimia. Fitokimia kita belum ini ya, belum saya kasih ya fitokimia ya, kalau nggak salah ya. Fitokimia belum saya kasih, tapi di materinya Bu video ada ya. Eh, ya mungkin saya akan kasih sedikit aja ya. Mungkin finalnya sih nanti khususnya di soal ya nanti di soal saya akan bisa lihat ya apa saja yang nanti yang kemungkinan digunakan untuk jadi soal ya. Yang pastinya sih minggu depan ya jadi seperti itu jadi minggu depan kita masih ada pertemuan khususnya mungkin untuk eh, membahas kisi-kisi ya kisi-kisi yang nanti digunakan ya biasanya untuk soal ya bisa dipahami nggak penjelasan saya. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Jadi nanti saya akan kasih Mas Hafiz materinya Bu Vidya ya. Saya kasih materi Bu Vidya. Kurang lebih sih hampir sama sebenarnya. Cuma memang bahasa-bahasanya yang eh, apa istilahnya ya perlu apa ya untuk baca lebih pelan-pelan saja ya seperti itu. Ya. Jadi yang akan saya sampaikan di materi ini ya, yang pertama adalah uji produk nutraceutical ya. Walaupun sebenarnya kita udah bahas ya, sebenarnya udah kita bahas. Oke, kemudian nanti terkait fitokimia ya, yang saya rasa itu bisa ada modal lah, ada modal kalian untuk mengetahui
jenis-jenis fitokimia ya seperti itu. Oke, saya mulai saja. Di sini ada yang pernah diajar Bu Vidya nggak? Ada kelas yang Bu Vidya nggak? Diajarin, Siapa? Siapa yang diajarin? diajarin tapi makul Aduh, nggak jelas. CV nggak jelas Beda suaranya. matkul, Pak. Pernah beda diajarin makul sama nggak pernah diajarin. dia. Beda apa? Beda mata kuliah, Beda Pak. Oh, bukan. Yang nutrasitika maksud saya. Kelas sore ya, Pak? Kelas sore ya. Oh, berarti kalian masih biasa. Ini kan kalau IKIFA Eh, kan bisa enggak, Pak. pindah-pindah ya. Bisa pindah-pindah ya kalau nggak salah. Iya. Fleksibel gitu ya. Ada pernah masuk kelas nutrasitika Bu Vidya ada nggak? Itu kayak reguler yang satu deh, Pak. Nomor satu, iya, Pak. Oh, gitu regular satu ya. Oke, oke. Tapi soalnya sih sama. Tapi soalnya jadi satu soal gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Intinya ya menurut saya sih nutrasitika kan mata kuliah pilihan ya. Iya, bukan ya? Apa pilihan kan? Iya, Pak. MKP masuk ya, Pak. Mata kuliah Ya, pilihan. ya harusnya sih ya usahakan sih ya inti gini ya. Nanti kalau di akhir kan penilaian kan pasti akan ada ya. Ya minimal ya kalian B ya. Kalau memang ada yang ngulang selain absen loh ya. Kalau masalah absen saya nggak bisa bantu ya. Tapi kalau dirasakan nilai kalian mengulang ya, ya tolong nanti kita japri aja ya. Oke, seperti itu. Jadi nanti mungkin ada beberapa bisa saja tugas saya berikan ya supaya kalian bisa up lagi supaya nggak ngulang. Sayang pengulang ya untuk di nutraceutical ya. Seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Bisa dipahami? Bisa, bisa Pak. Pak. Ya. Nanti penentuannya nanti di akhir ya, di akhir UAS ya saya harap eh, kalau tanpa ada permasalahan absen ya. Oke, kita masuk saja ya. Jadi eh, terakhir kemarin kita bahas tentang teknik. Nah ini udah lebih ke kok ini sebenarnya pendahuluannya sebenarnya ini dulu sih sebenarnya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Sudah terlihatkah slide-nya? Belum, Pak. Belum Pak. Oke oke sorry. Belum selesai nanti. Oke sudah terlihat. Sudah, Pak. Oke thank you ya. Sebenarnya masih berkorelasi dengan materi yang terakhir ya kita tentang teknik analisa ya. Nah ini mungkin sebenarnya pendahuluannya ini dulu ya. Kenapa ini mungkin saya sampaikan tidak terlalu detail. Maksudnya di sini memang lebih banyak penjabaran-penjabaran yang bisa kalian baca ya. Tapi saya akan cari benang merahnya supaya kalian bisa lebih paham lagi di dalam materi ini ya. Kemudian satu lagi saya akan kasih materi fitokimia ya yang saya rasa itu juga materi yang Bu Vidya ajarkan ya untuk di nutraceutical ya. Nah, saya harapannya sih kalian sudah terpapar. Nanti minggu depan untuk finalnya saya akan lihat seperti apa. Nanti kita bahas lagi kisi-kisinya supaya memang kalian tidak terlalu banyak yang menghafal ya, setidaknya mengurangi hafalan ya. Oke, uji produk nutraceutical ya. Eh, Jadi intinya produk nutraceutical kan adalah suatu konsep penggabungan ya, penggabungan antara nutra dan pharmaceutical ya. Nutra itu eh, mungkin bisa lebih spesifiknya adalah nutrien atau nutrisi ya, di mana di dalamnya kalau kalian masih ingat ada karbohidrat, protein, lemak ya. Kemudian juga ada vitamin dan mineral ya, kurang lebih seperti itu. Dan pharmaceutical itu adalah obat sintetisnya, obat kimianya ya. Oke, memang saya di awal di Indonesia itu belum mengenal namanya nutraceutical ya. Oke, jadi lebih mengenalnya suplemen ya, suplemen kesehatan ataupun suplemen makanan ya. Nah, tapi konsepnya adalah ada suatu penggabungan ya bisa saja dengan obat sintetisnya, ada kimiawinya ataupun tidak ada sama sekali ya. Artinya murni nutraceutical, isinya adalah nutrien ataupun nutrisi ya. Oke, ini ada sebagai contoh. Jadi akan timbul suatu efek intinya ya antara efek satu sama lain.
yang bisa saja menjadi toksik ataupun efek samping. Nah, untuk meminimalisir hal-hal tersebut, maka dilakukan uji produk ya, supaya tidak adanya hal-hal yang tidak diinginkan ya. Jadi bisa berupa nutraceutical itu sendiri ataupun ada penggabungannya ya, khususnya untuk obat yang sifatnya obat apa namanya itu kimiawinya atau sintetisnya ya, seperti itu. Oke, nah sebelumnya ya khusus di teknik kemarin ada teknik analisanya ya. Nah sekarang kita masuk ke formulasinya ya. Sebenarnya memang saya bilang ini seharusnya ini dulu ya, jadi nggak apa-apa ya. Jadi ada suatu pertimbangan ketika suatu perusahaan farmasi membuat produk nutraceutical ya, yaitu dengan mempertimbangkan formulasinya ya. Yang pertama dia yang lakukan harusnya adalah memilah-milah ya, memilah-milah produk ya, di mana tentunya berdasarkan ada suatu penelitian nyatakan nutrien ini atau nutrisi ini bisa memberikan suatu manfaat ataupun efek klinis kepada kesehatan manusia ya, seperti itu. Ya, formulasinya kurang lebih sama ya dengan formulasi obat pada umumnya, norma-normanya juga ya, cara pembuatan obat yang baik itu sama ya, seperti itu ya. Kemudian habis itu dilakukan suatu uji ya, suatu uji supaya ketika dipasarkan ya, produk tersebut bisa tetap konsistensi dan bisa tetap direproduksi atau dibuat terus ya. Yang tentunya harus melihat secara in vitro ya, secara di labnya ataupun secara in vivo ke penelitian makhluk hidupnya ya, seperti itu. Nah biasanya kendalanya apa dalam formulasi? Biasanya masalah keseragaman ya. Karena kalau nutraceutical itu kan contoh kayak suatu ekstrak ya. Ekstrak berdasarkan dari apa namanya dia waktu tanam, jenis bibitnya ya, atau kepadatan tanahnya, kesuburan tanah itu biasanya mempengaruhi bahan aktif yang akan diambil. Ini biasanya masalah suatu keseragamannya ya. Makanya ada suatu batch ya yang menjadi suatu standar ya, supaya produk tersebut konsistensinya tetap tidak berubah ya, sehingga ketika diuji itu masih mengandung bahan aktif yang memang digunakan ya sebagai efek klinisnya. Nah biasanya itu masalah kemurniannya ya, kemurniannya ya, dan tingkat berbahayanya bagi konsumen ya. Nah, kemarin sudah kita bahas tentang teknik-teknik analisanya, ya pakai ini benar murni atau enggak ya, seperti itu ya. Oke, nah kalau secara bentuknya ya dalam bentuk obatnya, nah ada beberapa yang aturan yang menurut saya hampir kurang lebih sama ya dengan aturan dari produk obat secara umum ya. Seperti tablet ya, tablet itu juga perlu dilihat secara ujinya ya, masalah terkait kerapuhannya, ya, keregasannya, disolusinya, integrasinya, stabilisasinya, ya. Kapsul pun juga dari warna, bau, ya, kemudian kelembapan, larutan pun juga sama, ya intinya kurang lebih sama, ya. Nanti bisa kalian lihat apa saja parameter-parameter yang digunakan sebagai evaluasi jika dia sudah dinyatakan suatu produk, ya, nutraceutical tersebut, ya. Baik itu mulai tablet, kapsul, larutan, emulsi ya, apakah dalam minyak dalam air atau air dalam minyak ya. Kemudian suspensi juga ya. Ini evaluasi-evaluasi yang menurut saya sih umum digunakan sebagai standar ketika menguji suatu produk dalam bentuk obat ya. Kemudian begitu juga apakah dalam bentuk salep atau semi padat, pil dan bubuk ya. Ini bisa kalian baca saja ya nanti parameter-parameter yang umumnya digunakan ya untuk melihat formulasinya apakah bisa ya jika dikemas dalam bentuk sediaan ataupun obat jadi. Oke, ini adalah secara pembuatannya, formulasinya ya. Yang dimana mungkin kalau kita kemarin kalau kamu masih ingat ada secara kimianya maupun secara fisikanya ya, keregangannya, kemudian kekentalannya, viskositasnya itu udah kita pelajari kemarin ya. Nah, tapi bagaimana secara farmakologinya ya?
Nah, secara farmakologinya ya tetap perlu dievaluasi khususnya terkait masalah bagaimana dia memiliki peran ya, baik secara farmakodinamiknya ya maupun secara farmakokinetiknya. Ada nggak manfaatnya? Bagaimana dia bekerja dengan reseptornya ya. Nah, ini perlu di studi juga dilakukan studi-studi seperti layaknya obat-obat etikal ya. Kurang lebih sama ya. Nah, ada fase-fase juga sama ya. Mulai dari fase satu, sebenarnya ada fase praklinis, fase satu, fase 2 ataupun fase 3, dan terakhir sih fase 4 ya, post marketing surveillance ya. Bagaimana nanti dia sudah digunakan dalam penggunaan pada populasi yang banyak ya. Nah, itu bisa dilakukan PMS atau post marketing surveillance. Ya, tetap perlu dilakukan uji ya. Karena bisa kita lihat nanti apakah ada manfaatnya atau malah merugikan dari produk yang dikeluarkan nanti ya. Nah, seperti saya bilang tadi ya, kurang lebih hampir sama cara mengevaluasinya dengan produk obat etikal ya. Tapi biasanya kalau yang saya dapat informasi kalau produk nutraceutical itu waktu PED-nya lebih pendek ya 2 tahun ya. Waktu ED-nya batch-nya 2 tahun. Kalau kalau pharmaceutical biasanya 3 tahun ya, lebih lama dia. Oke, kemudian ini kurang lebih hampir sama pemaparan saya ya. Perusahaan ataupun pabrik ataupun industri perlu mengevaluasi ya dari komposisi, identitas, kualitas maupun kekuatan produk yang nanti akan dipasarkan ya. Oke, kemudian apa saja yang dilakukan uji-ujinya ya? Uji dilakukan ya kurang lebih sama juga ya. Ada uji farmakologi, toksisitas. Ini adalah uji-uji yang dilakukan pada produk obat-obatan sintesis ya ataupun obat kimia ya, mulai dari farmakologinya, tosisitasnya, LD50 ya, kemudian mutagenesisnya, farmakokinetiknya, ATME itu kurang lebih sama ya. Oke, nah mungkin yang perlu dipahami adalah studi-studi juga perlu dilakukan ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, mulai dari fase satu ya, fase 2, fase 3 dan fase 4 ya. Ini perlu dilakukan ya. Tentunya adalah dalam hal studi klinis ya. Kemudian ada namanya apa istilahnya, ada suatu institusi ya, institusi namanya Institutional Review Boards ya, untuk menunjukkan prosedur penelitian yang nanti akan diajukan oleh industri farmasi itu apakah sudah melalui prosedur yang benar ya, baik secara peraturan institusinya, lokalnya, negaranya ataupun federasi ya, misalnya kalau memang ada ya. Nah, kalau kalau di Indonesia itu kan BPOM ya, kemudian peraturan pemerintah ya, dan seperti itu ya. Dan tetap perlu mencantumkan namanya informed consent ya, setidaknya kalau ini memang ingin dilihat pada evaluasi pada manusia ya. Apa sih parameter yang nanti akan diuji ya? Ini ya, jadi parameternya ya perlu dilihat ya secara klinisnya. Ini adalah suatu standar ilmiah ya, suatu standar ilmiah yang biasanya digunakan untuk mempertimbangkan produk-produk nutraceutical sudah dilakukan formulasinya sampai ke tahap ujinya sampai ke evaluasi kepada manusianya ya. Nah, ini adalah parameter-parameternya ya. Mulai dari perancangan ya, pembuatan, kemudian analisis yang digunakan ya, kemudian pemilihan subjek penelitiannya, berapa jumlah pasien yang dilakukan penelitiannya, dosis yang digunakan, ya, kemudian yang lebih bagus lagi adalah secara random, ya, random subjek, ya, kemudian ada kontrol untuk melihat apakah ada suatu manfaat ketika diberikan pada populasi-populasi tertentu. Berikutnya adalah uji keamanan, ya, kemudian kepatuhan pasien, ini juga penting, ya, terutama pasien-pasien yang memang menderita penyakit kronis ya, yang memang biasanya penggunaan obatnya itu adalah jangka panjang. Apakah dengan produk-produk nutraceutical itu masih bisa membuat apa namanya produk tersebut masih digunakan secara long term ataupun jangka panjang. Oke, sampai sini ada pertanyaan?
Belum ada, Pak. Oke. Slide ini ya, yang terakhir adalah pertimbangan ya, rancangan-rancangan dan analisis itu apa sih yang perlu diambil, yang perlu di apa namanya, yang perlu dilihat ya. Pertama adalah penggunaan secara metode statistiknya, yaitu perlu dilihat ya apakah sudah tepat, kemudian berapa lama percobaan secara klinisnya, ya, kemudian pemilihan subjek penelitiannya ke manusia nih ya, secara parameter ya usia, jenis kelamin dan etnisitas ya ataupun ras. Karena gini, karena pengalaman saya di dalam industri farmasi, khususnya di marketing ya, biasanya dokter ya itu melihat apakah ada manfaatnya khususnya di populasi Indonesia ya, karena biasanya penelitian itu dilakukan orang-orang Eropa ya. Nah, biasanya dokter juga kadang melihatnya ada nggak pernah dilakukan penelitian di Indonesia ya. Nah, tapi sayangnya Indonesia ini kan memang awareness untuk melakukan penelitian-penelitian ini masih belum terlalu kuat ya atau terlalu tinggi ya, sehingga masih menggunakan referensinya adalah penelitian-penelitian dari luar ya, karena dokter menganggap ras luar itu kan beda secara secara apa berat, secara karakter eh, apa rasnya ya. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Oke, ini sebenarnya sudah saya jelaskan ya tadi secara ininya, paparannya ya. Nah, mungkin yang tadi tambahnya kontrol ya, kontrol penggunaan ya, seperti yang saya bilang tadi, kontrol ya. Sebilang tadi, apakah ada suatu manfaat ya yang diberikan ketika kita memberikan suatu obat produk A ya dengan placebo? Kalian tahu nggak placebo? Tablet yang nggak ada zat aktifnya gitu, Pak. Iya, biasanya hanya zat tepung saja ya dan pengikatnya ya, bahan tambahan, tapi tidak memiliki bahan aktif. Ya, tujuannya adalah untuk melihat apakah ada istilahnya efek placebo-nya ya. Karena sugesti juga memainkan peranan penting dalam kesehatan ya. Nah, jadi kalau kita mengeluarkan suatu produk, ya mengeluarkan suatu produk ya industri farmasi. Jadi produk A dilihat dengan placebo-nya ya. Nah, biasanya ada namanya blind control ya. Jadi si peneliti maupun si siapa namanya subjek itu nggak tahu diberikan placebo atau tidak ya. Nah, itu udah lebih ini lagi tingkatannya. Ada juga sih peneliti yang tahu itu diberikan placebo tidak, tapi yang lebih bagus lagi adalah peneliti maupun subjek penelitinya nggak tahu ini placebo atau bukan ya. Jadi nggak ada tendensi membela produk ya seperti itu. Nah, kalau hasilnya produk A nyata secara klinisnya ya sama dengan placebo, ya artinya kan produknya tidak ada manfaat, ya mau diisi bahan aktif seperti itu. Makanya ada suatu kelompok kontrol menyatakan jika diberikan obat ya dengan dibandingkan placebo ada manfaat atau tidak ya. Tapi bagi para dokter ini juga nggak cukup loh, ya dokter itu lebih ini lagi dia lebih kuat lagi. Sesamanya ada nggak ya? Maksudnya antara produk A dengan produk B yang isinya sama. Nah, biasanya perusahaannya yang berbeda ya. Tapi ini kadang-kadang susah kita dapatkan ya. Untuk di industri farmasi melakukan hal ini agak sulit ya. Karena ini berkaitan dengan apa istilahnya etika ya, etika. Tapi biasanya sih uh, institusi-institusi pendidikan yang biasanya melakukan. Tapi kalau industri farmasi biasa tidak ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini menurut saya sih kalau memang dibandingkan dengan produk A dan produk B, nah kata produk A lebih bagus ya bisa kita pastikan atau bisa kita klaim produk kita lebih baik dibandingkan dengan produk B ya sebagai klaim pemasarannya ya kalau kita ingin memasarkan produk tersebut ya. Nah, itu mungkin yang masuk dengan kelompok kontrol ya. Tadi ini udah saya jelaskan untuk di awal tadi ya, tapi memang detailnya baru saya jelaskan. Nah, ini cuma detail, yang ini tadi ini detailnya ya, pemahaman detailnya. Oke, mungkin saya akan tarik benang merahnya ya. Produk nutraceutical saya kembali lagi menurut di Indonesia itu belum ada ya pengkategorian nutraceutical. Biasanya masuk ke apa? Biasanya masuk di suplemen kesehatan, suplemen makanan ataupun pangan fungsional ya. Tapi ada satu hal yang bisa kita garis bawahi yang kita sepakati bahwa produk nutraceutical itu adalah suatu produk ya yang isinya
ya berisi bahan ya nutrisi ya di mana memberikan manfaat kesehatan ya tubuh pada manusia. Itu benang merah yang mungkin bisa kita tarik ya. Oke, nah ini pertanyaan menarik adalah kalian pernah dengar fitokimia? Pernah, Pak. Ada tadi siapa yang pernah bilang? Saya Pak Zaira, Pak. Oke, Mbak Zahira. Fitokimia kalau pemahaman Mbak apa? Kayak senyawa yang terkandung di dalam misalnya suatu tanaman kayak Ya, ya betul. klorofil gitu ya, Pak. Ya betul. Thank you ya. Jadi dari katanya fito itu tumbuhan ya. Itu tuh tumbuhan, ya kimia ya entitas mengandung molekul-molekul zat-zat kimia. Ya. Jadi fitokimia adalah suatu apa istilah bisa bisa nanti bentuk apa istilahnya metabolit ya, tapi diambil sumbernya dari tumbuhan ya. Nah memang kalau saya bilang apakah fitokimia itu juga termasuk nutraceutical ya. Nah ini kita pastikan apa gimana ya? Mungkin memang tidak ada suatu definisi yang menyatakan bahwa fitokimia di dalamnya ya. Karena kalau secara nutrisi adalah yang kita kenal adalah biasanya ada 7 ya. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air dan serat. Ya itu biasanya kita kenal, kita ketahui ya. Nah, tapi ada suatu penggambaran bahwa yang berkaitan dengan mengambil resource-nya secara natural ya, yang ini adalah tanaman, ya bisa saya dikategorikan nutraceutical ya. Jadi ya apa kita bahas sedikit tentang fitokimia ya, yang memang di dalamnya bisa kita masukkan nanti ada partnya kategorinya adalah nutraceutical ya. Kalau dipecah di dalam suatu metabolit aktifnya ya. Oke, mana ya ini? Fitokimia ya. Oke, sudah jelas lihat kah? Udah, Pak. Udah, Pak. Oke, kita judul fitokimia sebagai nutraceutical ya. Jadi di sini kita masukkan ya fitokimia ini sebagai nutraceutical ya. Tadi sudah dijelaskan ya, mungkin sedikit sama Mbak Jaira juga sudah menyinggung ya. Ya memang fitokimia itu adalah dari tanaman ya, yang biasanya ada di buah-buahan ataupun sayuran ya. Istilahnya inilah metabolit ataupun senyawa aktif yang nanti akan memberikan manfaat kesehatan ya, fitokimia ya. Dan memang kebanyakan mekanisme kerjanya lebih banyak dia umumnya lah sebagai antioksidan ya. Jadi antioksidan itu untuk melindungi sel-sel dari oksidasi ya. Karena oksidasi kita tahu bahwa proses kimia yang menyebabkan ya adanya apa namanya percepatan misalnya dari sel itu kan kalau teroksidasi menjadi dia lebih cepat rusak ya seperti itu. Nah, biasanya paling umum ya adalah di sayuran-sayuran ya karena mengandung zat-zat ataupun bahan ya seperti klorofil ya di mana nanti kalau diekstrak lagi ya nanti akan banyak ketemu metabolit-metabolit aktifnya ya. Nah, saya kita sedikit mengetahuinya ya. Jadi metabolit aktifnya contohnya adalah terpenoid ataupun isoprenoid. Ya, ini banyak ditemukan ya di sayur-sayuran ya, di buah-buahan juga ada ya. Nah, ini juga memberikan warna ya, warna pada buah-buahan tersebut ataupun sayuran-sayuran tersebut ya. Yang paling terkenal adalah karotenoid ya. Mungkin kalian pernah dengar karoten ya, beta karoten ya, yang biasanya ada di wortel ya. Nah, inilah dia bisa digunakan ya, bisa digunakan untuk berbagai manfaat ya, eh, apa istilahnya untuk kesehatan-kesehatan dalam tubuh ya. Karena apa? Karena pada dasarnya setiap sel ya itu ada reseptor ya,
Obat itu akan bekerja karena ada reseptornya ya. Di sel itu ada reseptornya ya. Nah, nanti di dalam teorinya sel itu memiliki reseptor dan di dalamnya itu ada reseptor yang bisa menerima apa namanya karotenoid ya. Oke. Nah, terus apalagi contohnya adalah likopen. Pernah dengar likopen nggak? Ada pernah dengar likopen nggak? Pernah, Pak. Pernah ya. Oke. Jadi likopen itu umumnya karena saya pernah juga membawa likopen ya. Kalau untuk manfaatnya, kalau untuk ke klinisnya adalah meningkatkan kesuburan manusia pada pria ya, meningkatkan produksi sperma ya, penggunaan likopen ya. Eh, jadi likopen itu termasuk di dalamnya adalah dia termasuk golongan karotenoid ya, di mana dia memiliki istilahnya mekanisme kerja sebagai antioksidan ya, di mana dia akan mempertahankan eh, sel ya, di mana sel itu saya bilang mudah diserang oleh radikal bebas. Ada pernah dengar radikal bebas nggak? Radikal bebas. Yang kayak polusi gitu-gitu ya, Pak. Ya, itu salah satu contohnya ya, radikal bebas salah satu contohnya radikal polusi. Dari makanan, pewarna, kemudian pengawet, ya, terus pewarna pengawet, terus apa namanya, eh, ya umumnya itu ya pewarna pengawet itu juga bisa menyebabkan adanya dia menyebabkan radikal bebas ya. Jadi polusi pun juga salah satunya ya. Kemudian merokok ya bisa dikategorikan ini masuk ke dalam radikal bebas ya. ROS itu ya kalau bahasa Inggrisnya adalah ROS, reactive oxygen species ya. Nah, ini yang bisa menyebabkan radikal bebas yang akan menyerang sel ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang antioksidan dan oksidan ya, oksidasi. Oke, sel metabolisme ya itu dilakukan oleh sel. Setiap proses kimia ya metabolisme itu dilakukan oleh sel. Contohnya adalah pembentukan energi ya, kita makan ya karbohidrat kemudian diproses ya dirubah menjadi energi di dalam sel di metabolisme. Tapi tanpa sadari dalam setiap proses reaksi metabolisme tersebut ada mengeluarkan namanya radikal bebas ya. Jadi radikal bebas atau oksidan yaitu bisa hasil dari metabolisme. Ibaratnya contoh kayak kita naik apa ya istilahnya mobil lah ya mobil. Ya mobil itu kan ada eh, asapnya ya misalnya seperti itu ya. Itu asapnya kan tidak berguna ya. Tapi dalam dia menghasilkan pergerakan ya, dia bisa berjalan ya. Itu prosesnya ya. Nah, pasti kan ada produk residunya yaitu asap ya. Nah, asap itu tidak diperlukan. Begitu juga dengan oksidan ya ataupun radikal bebas. Rangkaian metabolisme dalam sel itu mengeluarkan radikal bebas. Ya, secara tidak langsung mengeluarkan radikal bebas. Ya, jadi ada ROS. Jadi ROS itu bisa sumbernya dari sel itu sendiri karena dari hasil metabolisme di dalam tubuh ya. Tapi manusia itu memiliki suatu pertahanan antioksidan ya. Jadi tubuh udah melengkapi namanya antioksidan primer. Jadi tubuh itu bisa memproduksi antioksidan ya primer ya dari sel itu sendiri ya. Contohnya mungkin kalau kalian tahu adalah glutathione mungkin ya pernah dengar glutathione harusnya ya. Biasanya ladies ya itu adalah antioksidan primer ya. Jadi tubuh itu bisa memproduksi ya. Fungsinya apa antioksidan primer adalah untuk menahan produksi radikal bebas yang dihasilkan dari tadi ya dari metabolisme sel tadi ya. Nah, tapi kalau ada satu kondisi di mana produksi radikal bebas lebih banyak dibandingkan dengan antioksidannya ya. Nah, itu disebut namanya stres oksidatif. Ada yang pernah dengar nggak stres oksidatif? Stres oksidatif ya. Jadi kalau kita gambarkan, saya gambarkan ya, ROS-nya, produksi ROS-nya atau radikal bebasnya lebih banyak dibandingkan dengan antioksidan ya. Itu adalah stres oksidatif ya. Nah, ketika radikal bebas tidak bisa dihentikan produksinya oleh antioksidan primer, maka butuhlah antioksidan sekunder ya.
antioksidan sekunder itu dari mana? Tentunya dari luar. Manusia tidak bisa membuat produksinya. Ya, salah satunya adalah ya, likopen ini ya. Likopen, vitamin C, vitamin A, vitamin E itu adalah termasuk antioksidan sekunder yang memang harus kita ambil dari luar ya. Sampai sini paham ya? Nah, saya bilang tadi, nah likopen ini dia termasuk antioksidan ya di mana dia akan membantu apa istilahnya apa namanya menangkal dari produksi radikal bebas ketika ada suatu ROS ya yang terlalu berlebih di dalam tubuh. Nah, penggunaannya di dalam saya bilang tadi secara klinis ini karena saya kebetulan bawa produknya dulu ya waktu saya masih di perusahaan lama ya, saya bawa produk yang isinya likopen. Ya, itu dia secara klinisnya ya itu digunakan untuk meningkatkan jumlah sperma ya, jumlah sperma kemudian meningkatkan pergerakan sperma ya. Biasanya digunakan untuk terapi pria-pria yang lagi sedang program apa namanya baik bayi tabung ya ataupun program apa namanya kehamilan ya, bayi tabung apa sih selain bayi tabung inseminasi ya, seperti itu. Ya, jadi memberikan nafas betul. Walaupun likopen itu juga banyak penggunaannya untuk hal-hal yang lain ya, tapi yang mungkin saya bisa berikan contohnya adalah karena saya kebetulan tahu ininya ya, jadi untuk penggunaan pada pasien-pasien pria khususnya ya yang lagi terapi kesuburan ya. Oke, sebenarnya ini banyak ininya apa sih deskripsinya, tapi paling yang mungkin saya kasih benang merahnya adalah lycopene ini adalah merupakan apa istilahnya masuk golongan karotenoid ya. Oke, beta karoten mungkin sudah umumnya sudah dikenal ya, diambil di apa namanya di sayuran ya, di wortel ya, di mana nanti kan dikonversi menjadi vitamin A. Dan kita tahu secara umum vitamin A adalah manfaatnya untuk mata ya. Ini udah pengetahuan yang sudah tidak bisa dibantah lagi ya untuk mata. Nah, tapi juga ternyata penggunaannya bisa untuk sistem imun ya, kemudian juga kulit ya, kesehatan kulit. Konsepnya sama, dia sebagai antioksidan ya. Umumnya fitokimia itu bersifat sebagai antioksidan umumnya ya. Kemudian lutein ya kurang lebih sama ya, dia termasuk karotenoid ya. Zeaxanthin ya. Itu juga termasuk karotenoid ya. Astaxanthin ya. Kalian pernah dengar ini nggak? Zeaxanthin, astaxanthin pernah dengar nggak? Astaxanthin pernah Pak. Iya. Nah, ini ada di produk ya, di produk. Pernah dengar di produknya ya. Mungkin yang terkenal itu Skinforce ya, betul. Ya, Mbak Zaira di mana sih ini? Di apotek ya? Apa rumah sakit? di klinik Pak. Klinik apa? Bisa tahu juga. Yang kesuburan. Iya Pak. Oh gitu. Oh, pantes. Kok boleh tahu di mana klinik apa? Namanya Klinik Mukni di Menteng Pak. Oh, Prof. Mukni, Prof. Edi Mukni. Beliau masih sehat. Sehat Pak, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Anaknya Fernandi Mukni praktek situ nggak? Iya Pak. Iya, Oh oke. Bapak kenal ya Pak? Dulu pernah mengcover ya. eh tapi kan beliau sih lebih ke ini dia, lebih ke menopause masalah ya. Anaknya sih yang ini ya, kesuburan ya. Iya Pak. Kalau profnya kesuburan, kalau dokter Fernandinya iya menopause Oh, gitu. kebalik ya. Oh iya Iya. 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 Oh, menopause ya. Oke, Mbak Zaira, itu udah ya pasti ada obat-obat ya, ya saya bilang tadi ya, itu memang secara klinisnya ya, itu digunakan untuk kesuburan. Makanya saya bisa bicara banyak karena saya mengetahui biasa penggunaan antioksidan ini umumnya adalah untuk melindungi secara secara konsepnya adalah dari serangan radikal bebas. Ya karena ada teorinya ya, radikal bebas itu ini sebagai pengetahuan umum ya. Radikal bebas itu bisa menurut saya radikal bebas itu ibaratnya adalah filosofi dari berbagai penyakit radikal bebas atau ROS ya. Ini adalah menurut saya loh ya, eh, walaupun memang ada teori-teori yang lain ya. Mungkin saya biar kasih sedikit wawasan ya. Kalian tahu nggak makhluk hidup terkecil tuh dimulai dari apa? Ada yang tahu nggak? Makhluk hidup terkecil Mikroba itu bukan? ya mikroba, tapi maksudnya yang paling benar adalah sel ya.
Ini adalah satuan unit terkecil dari makhluk hidup, sel. Ya, sel dengan sel bekerja sama akan membentuk apa? Ada yang tahu nggak? Jaringan. Ya, jaringan akan bekerja sama membentuk apa? Ada yang tahu nggak? Organ bukan, Pak? Yes, organ. Ya, organ dengan organ akan bekerja sama membentuk apa? Ada yang tahu nggak? Nah, Organisme. ya sistem organ dulu. Ya, sistem organ. Ya, sistem organ baru nanti sistem organ dengan sistem organ lainnya bekerja sama membentuk suatu organisme, atau ya mungkin kalau kita manusia ya manusia ya. Tapi dasarnya adalah sel. Ya, artinya apa? Artinya kalau ini yang saya bilang ya, filosofi Ross ya atau reka bebas bisa menyebabkan berbagai penyakit ya. Ini yang saya percayai ya. Sel satu makhluk hidup terkecil ya. Sel ini satu makhluk hidup terkecil di mana intinya gini, kalau selnya bermasalah ya, kira-kira sistem organnya bermasalah nggak? Halo? Saya ulang ya, kalau tadi kan kita udah sepakati sel ini satu unit terkecil, di mana sel dengan sel membentuk jaringan, jaringan dengan jaringan membentuk organ, organ membentuk organ membentuk sistem organ, kemudian membentuk ya organisme ya ataupun si manusia itu sendiri ya. Nah, tapi intinya gini, kalau selnya bermasalah, jaringannya bermasalah nggak? Iya, Pak. Ya, jaringan bermasalah, organ bermasalah, sistem organ pun bermasalah ya. Nah, ini akan menimbulkan suatu penyakit ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah siapa yang bisa menyebabkan masalah tersebut? Salah satunya adalah Ross ya. Ini salah satunya ya saya bilang. Ini salah satu teori yang saya percayai. Ross. Tadi udah kita sepakat salah satu penyebab Ross itu adalah apa faktor-faktor Ross atau sumber-sumber Ross ya. Sumber-sumber Ross salah satu tadi ada polusi ya. Tadi dibilang Mas El tadi polusi, kemudian ada juga ya kalian makan ya ada bahan pengawet, kemudian ada bahan pewarna ya, memberi rasa, itu salah satunya juga bisa menyebabkan tingginya produksi ROS ya. ROS itu kita sebut sekarang ada radikal bebas. Radikal bebas sifatnya adalah dia merusak ya, dan dia harus berikatan dengan pasangannya ya. Ketika dia menyerang radikal bebasnya menyerang sel, karena sel itu adalah merupakan bentuk yang paling mudah diserang ya. Nah, sehingga ROS ini akan menyerang menyerang sel, selnya rusak, ya otomatis nanti rangkaian ini akan rusak, sehingga timbullah penyakit. Ya, itu yang saya percayai salah satunya. Walaupun memang ada teorinya yang lain ya, contoh infeksi ya, infeksi kan bakteri ya, dan lain ataupun ada kerusakan-kerusakan jaringan lain itu disebabkan oleh hal-hal lain ya. Tapi salah satunya adalah radikal bebas juga menyebabkan penyakit juga timbul ya, diabetes, kemudian PCOS kalau kalian pernah dengar ya, itu ada teorinya mendukung dia disebabkan oleh ROS. Ya, sperma tadi ya jumlah sperma berkurang, ya itu juga bisa menyebabkan gara-gara ROS ya. Nah, intinya penggunaan obat itu nggak ada manfaatnya. Obat loh ya, obat kimia ya. Yang bisa menurunkan kadar ROS cuma salah satunya adalah antioksidan. Nggak ada obat kimia yang bukan paracetamol, ya, bukan azitromisin, bukan, tapi antioksidan. Ya, antioksidan itu didapatnya dari mana? Sumbernya adalah dari tadi itu tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, kemudian dari vitamin dan mineral, ya itu bisa merupakan sumber antioksidan yang bisa didapat. Ya, oke, kemudian ini sudah saya sampaikan ya untuk fitokimia ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada yang cowoknya ada. Belum, Pak. Oke, thank you ya. eh Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya. Saya bilang tadi ya, nanti minggu depan karena memang untuk soalnya lagi digodok untuk soal nursetical, jadi harapannya sih eh, saya serahkan ke kalian. Sebenarnya untuk materi saya sih sudah habis, sudah selesai ya. Tapi kalau pengen ada kisi-kisinya, ya minggu depan saya akan kasih ya kisi-kisinya, minimal kalian bisa tahu apa saja yang keluar nanti ya.
Itu karena ini saya bilang ya, saya sama Bu Vidya ini kan pengampu nutraceutical dan memang ada beberapa materi yang istilahnya sedikit berbeda lah. Karena di mana di Kiva kan satu soal itu dari dua dosennya atau dari tim dosen lah. Kecuali mungkin yang kelas konversi ya. Nah, itu kan saya yang ngampus sendiri, jadi pastikan ya soalnya saya tahu gitu loh. Oke, Pak, tanya Pak, ya boleh. UTS-nya multiple choice atau esai Pak? Multiple choice, multiple choice. Kalau saya sih Bu Video multiple choice, multiple choice ya. Tapi kalau yang pengen saya bilang tadi ya, pengen tahu, jadi minggu depan ya kita ada kuliah kisi-kisi aja ya, kisi-kisi. Jadi tidak perlu, saya rasa tidak ada materi yang saya berikan lagi ya. Ini cuma kisi-kisi ya, tinggal ya nanti saya akan kasih beberapa materi-materi dari Bu Vidya supaya ada bahan bacaan lagi ya. Oke, mungkin saya langsung kasih ke Mas ini Mas, siapa Apis, tolong di ini Mas di WhatsApp ke saya Mas, nomornya kayak kamu udah tenggelam. Baik, Pak. Dan langsung saya kasih materi ini. Oke, sudah dapat ya, Mas? Udah ada, Mas Hafiz? Sudah, Pak. Oke, kalau tidak ada, eh, kita absen ya. Minggu lalu saya tidak masuk, jadi untuk ini saya absen hadir semuanya. Pak, Ya, boleh. tadi kan produk nutraceutical itu kan tadi kalau nggak salah dikasih izin buat apa? Lama pemakaian itu, Hmm. expired date-nya itu kan tadi kurang lebih 2 2 tahun itu. tahun, iya, iya. Terus kalau Kalau di, farmaceutical kan lebih lama tuh ya, Pak. Itu iya, iya. kenapa produk nutraceutical itu lebih cepat gitu? Hanya Ya dua sebenarnya tahun. gini, ya jadi gini, mungkin karena apa ya mudahnya, jadi gini mungkin saya ini sebenarnya sih yang kalau saya sebagai industri farmasi ya, itu adalah suatu regulasi yang dikeluarkan oleh BPOM ya. Sebenarnya gini, kalau dilakukan secara uji di industrinya itu bisa bertahan sampai 3 tahun ya sebenarnya ya. Untuk apa produk-produk yang untuk umum secara umumnya ya, karena perusahaan saya juga mengeluarkan beberapa macam produk yang kita sebut suplemen kesehatan ya. Nutraceutical itu di Indonesia tuh nggak ada kategori nutraceutical sebenarnya ya. Biasanya suplemen kesehatan, kemudian suplemen makanan ya. Nah, itu memang secara uji apa namanya ketahanannya ya, itu bisa sampai 3 tahun. Kayak gitu. Yang bisa saya ambil dari pemikirannya adalah dari BPOM kenapa dia membatasi 2 tahun ya, karena begitu, karena komponen-komponennya kan banyak di dalamnya ya, biasanya ada komponen-komponen yang tidak hanya berisi satu komponen saja ya, untuk umumnya suplemen kesehatan ya, walaupun memang ada kayak vitamin E ada yang sendiri, vitamin C ada yang sendiri ya. Nah, ini cuma untuk penyeragaman saja ya. Jadi memang ini termasuk regulasi yang dikeluarkan oleh BPOM untuk produk umumnya, ini umumnya 2 tahun ya. Untuk pemikirannya ya saya bilang tadi ya, karena memang untuk membatasi dari sisi ya sisi pendaftaran juga ya, supaya ada ibaratnya gimana ya, semakin dibikin lebih sulit ya kan. Nah, terus bisa juga membatasi pemasaran, artinya ketika dia launching produk ya, apakah dia bisa berhasil atau enggak ya kan. Kalau 2 tahun sebenarnya terlalu cepat ya sebenarnya ya kan. Nah, kalau memang dia bisa eksis, ya tentunya produk tersebut masih digunakan ya. Jadi mungkin ya, pemikiran saya dari sisi pemasaran ya. Jadi kalau dia dibuka sampai 3 tahun, ya nanti akan banyak nih eh, produk-produk suplemen kesehatan yang akan mendaftar dan ternyata secara market nggak diterima gitu loh ya. Karena kan kalau kalian perhatikan
suplemen kesehatan itu kan umumnya adalah untuk memelihara kesehatan tubuh umumnya ya, indikasinya. Memelihara kesehatan tubuh itu kan secara klinis kan ya terlalu abstrak ya untuk memelihara kesehatan tubuh ya, gitu. Jadi intinya menurut saya hanya untuk membatasi ya, membatasi dari apa istilahnya kayak registrasinya, kemudian juga dalam hal hukum alam ya, hukum alam secara pemasaran ya. Kalau dia buat produknya ED-nya pendek ya, ternyata kalau nggak laku ya kan, ya akan istilahnya apa ya, tereliminasi ya, atau apa namanya biasanya itu, iya tereliminasi, biasanya tereliminasi lah intinya ya di apa namanya di market. Itu sih Mas Hafiz kalau dari sisi pemahaman saya dari industri farmasi, saya lihat dari sisi kacamata pemasarannya ya. Tapi kalau dari ujinya, saya udah pernah tanya ke ini juga ke apa namanya bagian produksi ya. Dulu saya sempat apa namanya memegang pabrik juga ya. Kenapa ini kita daftarkan EDI dapat 2 tahun, padahal secara uji ya apa namanya bisa 3 tahun ya. Nah, ya kalau dari sisi uh, pemahamannya ya seperti itu yang saya dapatkan ya. Gimana Mas Hafiz? Itu kan berarti regulasi ya, Pak. Ya Faktor regulasi. regulasi. Kalau di negara luar gitu, apakah sama atau Enggak sama, ada di lebih dia ya, bisa bisa 3 tahun ya. Nah, karena karena itu ya regulasi pemerintah ya, karena kita masih hidup di Indonesia ya, jadi ada pembatasan. Ya, saya pikir cara berpikir saya seperti itu, saya menempatkan saya sebagai pemasar di mana mungkin itu hanya untuk membatasi ya jumlah-jumlah ya pendaftaran ya, kemudian nanti akan tereliminasi dengan sendirinya ya, kayak gitu. Kalau obat itu kan memang kan istilahnya sudah jelas indikasi klinisnya ya. Jadi secara klaim-klaim efikasinya juga juga lebih jelas ya, gitu sih Mas Hafiz. baik, Pak? Terima kasih. Ya, walaupun ya saya bilang tadi ya, walaupun secara uji ketahanannya itu bisa setahun, sorry 3 tahun ya. Apa namanya ya, itu pengalaman saya ketika di industri farmasi ya, di pabriknya saya tadi bisa 3 tahun. Sedangkan kalau etikal itu bisa lebih sebenarnya, yang itu bisa 4 tahun. Ya mungkin karena memendekkan aja ya, supaya kalau dibikin panjang itu kan terlalu banyak juga nanti ya produk-produk yang nggak laku, terlalu banyak di pasaran lah intinya, tidak terkontrol ya. Seperti itu. Mungkin kalau dari sisi saya sebagai pasar ya, gitu Mas Hafiz. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, saya izin tanya Pak. Oh boleh Mbak Zaira. Pak, kalau konsumsi beberapa antioksidan di waktu yang sama tuh boleh nggak sih Pak? Atau ada anjuran minum terbaiknya tuh kapan atau gimana gitu? Ya sebenarnya secara makanya gini, sebenarnya tergantung ilmunya ya yang digunakan ya. Ada namanya antioksidan koktail ya. Koktail itu antioksidan yang isinya banyak macam-macamnya ya. Mulai dari vitamin C, E, A, kemudian zinc, magnesium sebenarnya itu antioksidan juga ya. Kemudian ada mungkin dari sumber karotenoid tadi ya, zeaxanthin, astaxanthin ya. Ya sebenarnya kalau digunakan atau diminum secara bersamaan ya jadi tergantung gini ya, gimana ya saya mau bilang ya. Ada beberapa sebenarnya memang ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan ya, khususnya pada pasien-pasien dengan populasi tertentu ya. Contohnya apa, pasien kanker ya. Pasien kanker ini ada beberapa penelitian nggak boleh dia mengkonsumsi antioksidan sebenarnya. Ya malah nanti akan bisa berimpact dia menjadi apa, memperparah istilah gitu. Makanya sebaiknya tidak berlebihan. Kalau masih dia sifatnya tunggal masih oke. Tapi kembali lagi ya, intinya sih kalau untuk pemakaian secara bersama-sama ya khusus case-nya apa gitu kan. Case-nya apa dulu, kalau memang case-nya kalau saya kesuburan ya itu bisa 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 eh, bisa ada penunjang untuk untuk meningkatkan jumlah spermanya, ada meningkatkan jumlah apa istilahnya ke motilitasnya ya. Karena
ada beberapa antioksidan yang hanya memiliki efikasi-efikasi tertentu ya. Jadi pada dasarnya selama itu masih dalam dosis yang aman, setidaknya nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sebaiknya sih memang ada saya bilang sebaiknya memang konsumsi dalam satu sediaan ya, tapi isinya banyak ya. Tapi saya bilang lagi ada dokter-dokter yang menganut antioksidan tunggal ya, karena kalau eh, dia banyak koktail itu yang mana yang bekerja kan nggak tahu ya. Ya, tapi pada dasarnya saya pahami yang saya dapat selama pengalaman saya yang koktail sih lebih bagus ya. Kenapa? Kalian tahu nggak? Sebaiknya itu vitamin C, E, dan A sebaiknya digabung ya. Kenapa? Karena menurut yang saya pelajari, kalian tahu nggak cara kerja antioksidan itu dengan radikal bebas ya. Jadi intinya radikal bebas itu saya bilang ya dia merusak dengan cara apa? Dengan cara mengambil elektron, tahu nggak elektron? Ya, mengambil elektron dari suatu senyawa kimia itu supaya dia netral ya. Nah, cara kerja antioksidan adalah juga memberikan elektronnya gitu loh, kayak vitamin C ya. Dia akan memberikan elektronnya ke radikal bebas supaya dia netral tuh. Ya, tapi si si siapa vitamin C ini malah jadi kehilangan elektronnya sehingga apa menjadi radikal bebas juga. Nah, itu berkelanjutan nanti ya kan. Nah, bagaimana ininya? Ini menurut yang saya pahami ya. Karena saya masih meyakini pemberian antioksidan itu secara koktail atau secara bersama-sama. Ya, kenapa? Karena ada vitamin E. Ya, kenapa? Vitamin E dia ada dikenal namanya antioksidan tersier, ya kemampuan antioksidan tersier. Artinya dia memperbaiki. Ya, walaupun dia dilepas si antioksidan si C-nya, tapi si E-nya adalah dia memperbaiki supaya tidak menjadi radikal bebas si vitamin C-nya. Jadi kayak saling melengkapi lah. Kalau itu kalau koktail ya seperti itu ya. Tapi intinya kembali lagi ada beberapa subpopulasi tertentu yang saya pelajari untuk pasien-pasien yang menderita kanker memang untuk penggunaan antioksidan sebaiknya tidak terlalu berlebihan karena memang itu bisa menyebabkan malah jadi radikal bebas ya seperti itu. Ada lagi mudah-mudahan terjawab Terima kasih, Pak. ya. Kamu udah lama Mbak Jairah di sana. Eh, mau 2 tahun, Pak. Oh, 2 tahun berarti ya, 2 tahun lebih. berarti masih baru ya. Oh, ya sudah kalau tidak ada ya saya absen saja ya kalau ada pertanyaan. Mungkin tolong disebutkan Sarah hadir gitu ya. Sarah Permata, Sarah hadir, Pak. Dia Hayu, Dia hadir, Pak. Sarah Fauzia, Sarah hadir, Pak. Sylvia Yuni, Silvi hadir, Pak. Mala Komalasari, Malah hadir, Pak. Yulita, Yulita, Sedang Yulita, pelayanan, Pak. Hadir, Sedang Bapak. pelayanan. tapi ada. Ada Bapak hadir. Oke, Anissa Rahma, Anissa Anis, hadir, Bapak. Gita, Amelia, Gita Kita Amelia, hadir. Yusnia, Hadir, Pak. sebentar, oke mati dia. Septi, Septi Berta, Septi hadir, Pak. Siti Nurmaya, Siti Nurmaya hadir, Pak. Roida, Rohida hadir, Pak. Fahmi, 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 oke, Florita, Hadir, Pak. Fitrianingsih. Hadir, Hadir, Pak. Pak. Ini siapa namanya? Fitrianingsih apa yang mana yang hadir nih? Fitrianingsih hadir. Hadir, Pak. Fitrianingsih hadir gitu. Fitrianingsih hadir gitu. Hadir. Fitranisi hadir. Iya karena saya nggak ngelihat ini lagi nih. Saya ngeliat absennya. Ya, tolong disebut namanya ya. Karena suka yang bentrok. Putri, Putri hadir, Pak. Farizan, Hadir, Pak. Farizan hadir ya. Iya, Pak. Farizan yang ngomong sendiri nih. Iya. Farizan hadir gitu. Farizan hadir. Oke. Arta Junita, Kita hadir, Pak. Az-Zahira, Zahira hadir, Pak. Ananda, Ananda Maharani,
Ananda Maharani, Nanda hadir, Pak. Mutiara Andini, Mutiara Andini hadir, Pak. Nia Mulyani, Mia Mulani hadir, Pak. Indah Octavia, Indah Octavia hadir, Pak. Siti Fatima, Fatima hadir, Pak. Siti Azkia, Siti Askia hadir, Pak. Abdul Hafiz hadir, Ilmi Aulia, Tumi hadir, Pak. Silvi Nuraini, Ini hadir, Bapak. Anita Hayatunufus, Anita hadir, Pak. Deborah. Deborah hadir, Pak. Oke, yang tidak hadir adalah Fahmi, ya. Fahmi tidak hadir. Kak Oke, Fahmi ada di ini Pak, di ada, partisipan. ada. Ada di partisipan. Tadi juga on cam juga Pak sebelumnya. Oke, ya. Oke, berarti hadir semua. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri cukup sekian ya. Intinya minggu depan tidak wajib ya, karena absen udah clear di saya udah habis ya. Tapi kalau kalian mau tahu kisi-kisinya, saya akan kasih kisi-kisinya ya. Jadi itu aja dari saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bekerja, selamat weekend ya. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.